Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMP IPA. Tidak terasa lagi kita sudah masuk tahun ajaran baru. Selamat datang anak-anak kelas 9. Kita akan membahas bab pertama, sistem reproduksi, khusus bab pembelahan sel. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan kesempatan untuk lahir di dunia dan dapat melihat keindahan berbagai ciptaannya. Pada awalnya, manusia berasal dari satu sel. Selanjutnya, sel tersebut mengalami pembelahan secara terus-menerus, sehingga pada saat dewasa, manusia memiliki sekitar 200 triliun sel. Sel-sel tersebut mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan bergabung menjadi kesatuan untuk membentuk suatu jaringan. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Akan kita bahas satu persatu. Alasan pertama sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Alasan selanjutnya adalah untuk perbaikan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh adalah hasil dari proses pembelahan sel. Alasan terakhir adalah sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Reproduksi untuk perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Kita akan lebih khusus membahas soal ini. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya atau omnis cellula e cellula. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Pembentukan sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Ada 2 jenis pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Kita akan bahas satu persatu. Secara garis besar, pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh, alias kita memperbanyak sel atau memperbaiki sel. Sedangkan pembelahan meiosis untuk anakan di sel kelamin atau sel telur dan sel sperma. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Ingat, 2 sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakteristik identik secara genetik dengan sel induknya. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik yang sama, termasuk sama dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan atau 2N. Pembelahan mitosis merupakan proses berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Supaya mudah diingat, kita singkat saja PROMAT. Profase, metafase, anafase, telofase. Pada tahap pertama, yaitu profase, memiliki ciri-ciri membran inti mulai rusak, terjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Pada fase berikutnya, yaitu metafase, memiliki ciri, lihat pada gambar, sangat unik. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan atau sejajar. Kemudian pada fase berikutnya, yaitu anafase, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Cirinya adalah semua kromatid menuju ke kutub. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama atau 2N atau diploid. Kemudian fase terakhir, yaitu telofase, membran inti mulai kembali bergabung, kromosom mulai merenggang, kemudian terbentuklah cincin pembelahan dan terbentuklah 2 anakan. Setiap fase pembelahan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis.
Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan. Masih ingat tadi kalau mitosis hanya 2 anakan, sedangkan meiosis 4 anakan, yang masing-masing sel anakannya hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N, tidak 2N seperti pada mitosis, atau disebut juga haploid. Berbeda dengan diploid pada mitosis. Pembelahan meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi atau pengurangan dari kromosom. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Berbeda pada mitosis yang hanya 1 kali pembelahan, sehingga dihasilkan 2 anakan saja. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pada mitosis, yaitu lagi-lagi promat, profase, metafase, anafase, dan telofase. Berikut bisa dilihat pada gambar. Pada proses fase-fase pada meiosis akan saya sandingkan pada peristiwa oogenesis atau pembentukan ovum pada sel telur wanita dan spermatogenesis pada pembentukan sperma pada laki-laki. Silakan pada lihat gambar, perhatikan dan dengarkan baik-baik. Kita akan membahas lebih detail dari meiosis 1 dan meiosis 2. Hampir sama, setiap profase 1 dan profase 2 memiliki ciri yang sama, yaitu membran inti rusak dan terbentuknya benang-benang kromatin yang menjadi kromosom. Sama juga metafase 1 dan metafase 2, kromosom berjejer sejajar. Lihat pada gambar, hampir sama bukan? Pada anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Itu hampir sama juga dengan anafase yang kedua dan yang terakhir yaitu telofase. Pada telofase, kromosom homolog memisah, bergerak ke kutub-kutub, membran inti memulai terbentuk kembali. Terjadi sitokinesis, menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid, berbeda dengan mitosis tadi yang bersifat diploid. Bisa kita lihat juga dalam gambar, ini adalah peristiwa oogenesis pada sel induk telur yang membentuk ovum atau sel telur yang nanti akan menjadi cikal bakal kita. Ini juga ada gambar, yaitu spermatogenesis. Bagaimana terbentuknya spermatogenesis yang menghasilkan setiap calon sperma bisa menghasilkan 4 sperma. Kemudian sperma yang sifatnya haploid atau N dan sel telur atau ovum yang sifatnya N juga atau haploid akan bergabung, akan terbentuk zigot yang memiliki kromosom 2N atau diploid, sehingga terbentuklah embrio menjadi bayi dan menjadi seperti kita. Dari yang saya terangkan tadi, kalian bisa menyimpulkan bahwa ada perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Yang pertama, silakan lihat tabel. Mitosis terjadi pada semua sel tubuh autosom yang sedang memperbanyak, sedangkan pada meiosis hanya terjadi pada sel gonad pada saat pembentukan gamet. Kemudian mitosis hanya terdapat 1 tahap pembelahan sel dalam 1 siklus pembelahan sel. Masih ingat? Promat. Kemudian yang meiosis terdapat 2 tahap pembelahan sel, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian mitosis tidak terdapat pasangan kromosom homolog, yang berpisah adalah kromatid-kromatidnya yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Sedangkan pada meiosis terdapat pasangan kromosom homolog pada meiosis 1. Kemudian setiap anggota pasangan kromosom akan bermigrasi menuju kutub-kutub yang berbeda pada meiosis kedua. Baru terjadi pemisahan kromatid seperti pada mitosis. Kemudian mitosis tidak terjadi pertukaran segmen kromosom. Sedangkan pada meiosis terjadi pindah silang antar kromosom homolog yang berpasangan. Kemudian pada mitosis, sel baru yang dihasilkan dari satu mitosis akan mempunyai struktur genetik yang sama dengan sel awal atau identik. Kemudian meiosis, sel-sel yang dihasilkan melalui proses meiosis akan mempunyai jumlah kromosom yang separuh dari sel induknya. Kemudian mitosis yang terakhir, hasil akhir dari pembelahan sel adalah 2. Sedangkan pada mitosis, hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah 4. Sel baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induknya. Semoga anak-anak menjadi paham. Kami dari MKMP IPA mohon subscribe supaya tambah berkembang channel kami. Jangan lupa di deskripsi video ada link soal untuk latihan soal kamu. Salam dari MKMP IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.